Mimi. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di pembelajaran matematika untuk pertemuan yang kedua. Wait. Nah, hari ini kita saya akan menjelaskan kemarin tentang Pitagoras yang kemarin sudah kamu rangkum itu. Yang sementara itu kemarin sudah mengumpulkan semua ya. Saya cek sudah semua. Nah, sebentar. Sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke. Nah, saya akan sedikit mengulangi, artinya Pitagoras itu kemarin. Saya mau nanya sih, ada yang bisa nggak menjelaskan atau menceritakan lah Pitagoras itu atau teorema Pitagoras seperti apa sebelum saya anukan. Ada? Halo? Halo? Ada nggak? Setelah kemarin baca itu loh. Halo? Halo? Suara saya dengar nggak?
Halo? Dengar, Pak. Oke. Ya udahlah, langsung aja. Nah, jadi teorema Pythagoras itu seperti ini. Jadi Pythagorean theorem atau teorema Pythagoras itu penjelasan seperti ini. Jika ada segitiga siku-siku, kuadrat dari hipotenusa atau sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Jadi teorema Pythagoras itu tidak hanya ini yang muncul di bawah ini. Tidak hanya ini. Ya, tidak hanya ini. Tapi di kalimat pernyataan ini yang saya beri tanda ini. Dan mensyaratkan segitiganya harus siku atas 90 derajat. Jadi misalnya ini dirubah, ini misalnya hurufnya dirubah. Ini X, ini ini Y, ini P misalnya. Nah, ini juga berubah. Jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan P kuadrat. Dan hipotenus, ini hipotenus ya. Hipotenus itu sisi dalam tanda kutip sisi miring. Artinya kalau segitiganya juga nanti berubah misalnya, segitiganya kayak gini. Nah, segitiganya kayak gini, ini ya di sini. Ini A, ini B, ini C. Sisi miringnya yang mana? Nah, sisi miringnya atau hipotenusnya itu yang B. Ya. Jadi hipotenus itu pokoknya dia di depannya sudut 90 derajat atau siku-siku ini. Tuh. Jadi yang perlu diingat ini, artinya perlu dipahami, diingat ini. Ya. Sebelum kita lanjut ke penjelasan contoh dan lain sebagainya, ini ada kata-kata teorema. Nah, teorema. Kita lari ke sini dulu ya. Kita lari ke sini. Teorema. Apa itu teorema? Ada yang tahu nggak? Halo. Ada yang tahu apa itu teorema? Sebuah pernyataan saling dinyatakan dalam bahasa alami yang dapat dibuktikan atas dasar asumsi yang dinyatakan secara eksplisit ataupun yang sebelumnya disetujui. Maksudnya apa? Nggak tahu, Pak Google. Oke. Jadi gini, dalam matematika itu ada beberapa istilah, ada istilah. Ini saya tunjukkan. Ada namanya aksioma, ada definisi, ada teorema. Yang lain juga ada namanya postulat, ada proposisi, ada lemma, ada korolari, ada konjektur. Nah, itu semua adalah istilah dalam matematika dan memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Sebagai contoh saya berikan 3 pengertian atau yang ada ini, yaitu aksioma, definisi, dan teorema. Nah, aksioma itu pernyataan yang kita semua meyakini itu benar tanpa perlu dibuktikan. Tanpa perlu dibuktikan. Itu aksioma. Jadi mungkin kita sebelumnya nggak tahu, tapi ketika orang beritahu, oh ini loh gitu. Dan kita otomatis yang meskipun kita baru tahu, kita mikir sebentar, oh iya itu benar. Contoh kalau dalam matematika aksioma itu garis itu terdiri dari titik-titik.
dari sekumpulan titik-titik. Kamu setuju apa enggak? Kira-kira itu benar nggak? Benar. Nah, kita pun yang baru belajar matematika itu pasti oh iya benar sih, garis itu kan terdiri dari kalau kita membuat titik-titik kita sambungan terus itu pasti jadi garis. Itu otomatis. Itu namanya aksioma. Itu aksioma. Gitu. Dan banyak contoh lagi yang lainnya gitu. Nah, kemudian berikutnya namanya definisi. Definisi itu pernyataan ya, yang dibuat berdasarkan konsep yang terdefinisi atau yang tak terdefinisi. Jadi definisi itu lebih ke pernyataan ya. Jadi contohnya gini, nama kamu itu definisi. Atau saya adalah seorang guru, itu adalah definisi. Itu membuat label ke diri saya atau ke siapapun. Dalam matematika, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Itu contoh dari definisi. Kebanyakan definisi itu tidak berupa rumus, kebanyakan ya. Tapi ada beberapa yang berupa rumus. Artinya yang menjelaskan. Yang menjelaskan. Itu definisi. Di sini disebutkan konsep yang itu dibuat dari konsep yang tak terdefinisi ataupun dari konsep yang telah terdefinisi. Jadi ada dua konsep dari matematika. Jadi ada konsep dasar di matematika itu justru tidak memiliki definisi atau dia ada tapi tidak bisa dijelaskan. Pokoknya ada gitu aja. Contohnya itu adalah titik, contohnya lagi adalah himpunan. Ada, tapi tidak bisa di himpunan. Tahu nggak pengertian dari himpunan itu apa? Himpunan kan sudah ya, semester 1 ya? Halo? Sudah. Pengertiannya apa himpunan itu? Ingat nggak? Suatu kelompok angka yang memiliki kesamaan. Himpunan itu ada ciri-cirinya nggak? Jenis. Nah, jadi gini, sebenarnya himpunan itu tidak punya definisi, tapi dia itu punya ciri-ciri. Punya ciri-ciri. Ciri-cirinya ini. Jadi konsep dari matematika, definisi atau apa, ya konsep lah, itu dibedakan menjadi dua. Satu yang bisa didefinisikan, dibuat pengertiannya kata-katanya. Satu yang tidak bisa dibuat definisinya. Nah, yang tidak bisa dibuat definisi ini, itu tapi dia punya ciri-ciri atau karakteristik. Kayak gitu. Nah, yang terdefinisi itu ya contohnya tadi itu apa itu namanya himpunan. Ada lagi contohnya namanya titik. Titik itu tidak punya definisi. Apa definisi titik? Titik itu apakah dia lingkaran yang paling kecil? Ya tidak bisa. Lingkaran itu sendiri terdiri dari beberapa titik dan banyak titik. Jadi tidak mungkin itu lingkaran itu mendefinisikan titik. Jadi titik itu tidak punya definisi, cuma punya ciri-ciri. Oh, seperti ini. Dan konsep yang telah terdefinisi, contohnya banyak. Seperti yang tadi, segitiga. Segitiga itu bangun datar yang sisinya 3, dan seterusnya. Atau persegi adalah persegi panjang yang sama sisi, misalnya. Nah, jadi persegi adalah persegi panjang yang sama-sama sisi. Konsep atau definisi persegi itu dibuat berdasarkan konsep yang telah terdefinisi, yaitu konsepnya persegi panjang. Itu bisa.
Nah, yang terakhir teorema. Teorema itu pernyataan matematika yang memerlukan pembuktian. Nah, kebanyakan rumus-rumus kita yang kita gunakan, rumusnya apa itu namanya ini, Pitagoras, rumusnya nanti lingkaran, rumus luas lingkaran, rumus luas apapun itu nanti, itu kebanyakan adalah teorema. Dan teorema itu perlu bukti supaya orang percaya, oh ini benar. Gitu. Nah, kalau sebaliknya, kalau aksioma tadi bukan nggak perlu bukti, nggak usah bukti udah paham. Kalau definisi itu nggak perlu bukti ya, karena definisi itu penamaan. Ya kalau kamu nggak percaya ya terserah gitu aja. Tapi yang jelas seperti ini, misalnya kamu, namaku adalah misalnya namaku adalah Apel gitu. Ya terserah kamu percaya apa enggak ya terserah kamu, yang jelas namaku Apel gitu loh. Selesai, nggak ada definisi, cuma penamaan saja. Nah, sedangkan teorema itu harus dibuktikan karena orang nggak akan percaya sebelum ada buktinya. Nah, untuk itu di sini di buku juga ada beberapa bukti. Di sini akan saya tampilkan beberapa contoh bukti, contoh pembuktian dari teorema Pitagoras. Saya tidak menyebutkan secara eksplisit, nanti terlalu lama, tapi ini secara gambarnya saja. Nah, yang pertama, jadi kebanyakan teorema Pitagoras itu buktinya berupa gambar dari segitiga. Yang pertama, kayak gini. Ini seperti yang ada di buku, tapi berbeda. Berbeda caranya. Nah, ini yang di buku kan hampir seperti ini kan. Nah, tapi ini kita potong-potong semuanya ini, nomor 1, 2, 3, 4 tadi persegi yang ini, dan ini kita potong-potong. Nah, nanti ini cocok dengan ini. Dan kita masukkan ke persegi yang ini tuh pas ukurannya. Itu ini yang pertama. Yang kedua, nah seperti ini. Persegi. Persegi yang besar ini punya sisinya C. Kemudian yang ini dari sini ke sini ini A, dan yang dari sini ke sini ini B. Dan ini otomatis sama. Ini A, ini B. Ini A, ini B, dan seterusnya. Maka persegi yang kecil ini adalah B dikurangi A. Cara membuktikan teorema Pitagoras melalui pembuktian ini, itu kita buktikan bahwa apa itu namanya, luasnya apa ini, luasnya persegi ini kan C kuadrat ya, tapi ada cara lain mencari luas persegi ini. Gimana selain C kuadrat? Cara lain mencari luas persegi yang besar ini gimana? Halo? A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat. Nah, gini. Pertama, kan sisi perseginya C kan, ya. Maka luasnya pasti C kuadrat, ya. Oke? Iya, Pak. Nah, persegi yang besar ini terdiri dari apa saja? Bangun apa? Terdiri dari Segitiga sama siku-siku sama persegi. segitiga siku-siku ada berapa? Ada 4 ya. Sama nggak ukurannya? Sama. Sama. Maka, dan ditambah lagi dengan persegi yang kecil kan? Maka luas persegi yang besar itu sama dengan 4 kali luas segitiga siku-siku ya, ditambah luas persegi yang kecil. Oke. Nanti ini sama dengan ini, jadi nanti sama dengan gitu. C kuadrat sama dengan ini gitu. Kita buktikan aja. 4 kali rumusnya segitiga, luasnya apa? Setengah. Setengah alas Alasnya apa? A kali B. B. Ditambah luasnya persegi yang kecil. Sisinya persegi yang kecil apa?
B min A. B min A. Berarti B min A kuadrat ya. Ya. Nah, nanti ini persamaan dikerjakan terus. Nanti pasti akan ketemu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C ini dalam segitiga siku-siku ini, C itu sebagai hipotenusa, B dan A itu sebagai sisi-sisi yang lain. Nah, nanti akan terbukti seperti ini. Dari ini kita kerjakan, kita operasikan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini. Ini ada dua, hampir sama dengan cara yang barusan. Ada dua persegi ini. Nah, kita cari luas perseginya. Ada, kalau ini sisinya A ditambah B, jadi nanti A plus B kuadrat itu sama dengan, nah, dijumlahkan. Kita jumlahkan. Ini juga sama. Itu bukti teorema Pitagoras. Nanti kalian bisa kerjakan gimana pembuktiannya, seperti apa. Ya, nantilah bisa dibuat tugas untuk hari ini, salah satu. Nah, itu. Jadi Pitagoras membutuhkan pembuktian untuk membuat kita atau orang lain percaya. Kemudian kita contoh untuk aplikasi dari, bukan aplikasi, contoh dari teorema Pitagoras. Nah, ini ada segitiga siku-siku. Dan kedepannya gini. Pokoknya ketika ada segitiga siku-siku, otomatis di otak kita, oh, berlaku teorema Pitagoras. Itu aja. Dan sebaliknya, kalau teorema Pitagoras, oh, berarti segitiganya pasti siku-siku. Jadi otak kita harus di-set seperti itu. Dalam situasi apapun, harus otomatis. Gitu. Sama seperti ketika lapar, apa yang dilakukan? Makan. Ketika ngantuk, tidur. Haus, minum, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh seperti ini. Sisi miringnya, hipotenusnya X, sisi yang lain 3 dan 4. Kira-kira jawabannya apa? 5. 5. 5. Enggak. Nah, ini jawabannya 5. Otomatis ya. Jadi nanti ngerjakannya yang belum tahu, ya tinggal dikerjakan aja. Berarti nanti kan X kuadrat itu harus sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 16. Jadi X kuadrat itu 25. Nah, X-nya, X kuadrat 25, maka X sama dengan 5. Ini contoh yang pertama, ini mudah. Nah, contoh yang kedua. Saya punya seperti ini. X-nya berapa? Halo? X-nya berapa? 5 akar 2. Akar 50. Akar? 5 akar 2. 5 akar 2. Atau akar 50. Nah, kemarin ada yang nanya, Pak, kok bisa akar 50 itu sama dengan 5 akar 2? Dari mana ceritanya? Ya. Ini sebenarnya materi kelas 9, tapi nggak apa, tak beritahu ke kamu lah, supaya kamu tahu caranya. Karena mau nggak mau, kamu pasti mengerjakan Pitagoras, dan itu membutuhkan bentuk akar. Nah, gimana caranya kok bisa 50 jadi 5 akar 2? Nah, seperti yang kita tahu, akar 50. Akar 50 sama dengan gini. Akar 50 itu sama dengan
akarnya 50 itu dijadikan 25 kali 2. Bener nggak? 50 itu sama dengan 25 kali 2. Iya. Iya. Ya. Setelah dalam bentuk seperti ini, kemudian kita pisahkan akarnya. Jadi kayak gini. Kita pisahkan akarnya. Oke. Nah, akar 25 itu sama dengan berapa? 5. 5. Jadi 5 kali akar 2. Dan 5 kali akar 2 dapat ditulis menjadi 5 akar 2. Oke. Dan intinya, saya anukan ya. Intinya, jadi kita cari apa itu namanya, bilangan dari faktor ya, kita bicara faktor ya. Tahu faktor kan ya? Ya, faktor dari 50 yang bisa diakar. Yaitu 25. FPB lah, FPB dari 50 yang faktor yang paling besar dari 50 yang bisa diakar. Itu 25. Maka kita tuliskan berkaliannya. Nah, contoh lain. Berapa ya? 27. Akar 27. 27 kita akarnya itu bukan bilangan bulat, maka kita harus rubah. Nah, akar 27 itu kan sama dengan akar 9 kali 3. Kemudian jadinya akar 9 kali akar 3 sama dengan 3 akar 3. 3. Dan gitu seterusnya. Tapi di sini nanti ada beberapa sifat dalam akar yang harus kamu tahu. Jadi nggak boleh, contohnya gini, saya punya akar 2 dikali akar 3. Ini boleh dikalikan, jadinya akar 2 kali 3, kok kan satu ya, sama dengan akar 6. Tapi ketika saya punya gini, akar 2 ditambah akar 3, ini nggak bisa. Ini tidak sama dengan akar 2 ditambah 3. Ini nggak bisa. Alasannya yang pertama adalah karena dalam akar, operasi akar, penjumlahan, itu tidak berlaku penjumlahan akar. Seperti ini tidak berlaku. Yang berlaku cuma perkalian. Alasan kedua, akar itu kan identik dengan perkalian ya, dan pembagian. Maka yang berlaku cuma perkalian dan pembagian yang langsung seperti ini. Yang penjumlahan nggak bisa. Gitu. 2 kali akar 10. Ini tidak sama dengan 20 loh ya. Tidak sama dengan akar 20 loh ya. Kenapa? 2-nya ya 2. Nanti sama dengan gini. 2 itu berapa akar berapa? 2 itu sama dengan akar 4. akar 4 kan ya? Maka kita jadikan dulu. 2 ini jadinya akar 4 kali 10. Kali akar 10, sorry. Sama dengan akar 40. Ada beberapa sifat yang harus dipahami untuk melakukan operasi akar. Tapi at least paling tidak ini, nah cara saya ini saya harap bisa dipakai untuk menjawab gimana sih kok bisa jadi akar 5 akar 2 dan seterusnya. Apalagi dalam apa itu Pitagoras ini nanti kalian akan banyak menjumpai ini. Terutama akar 2 yang bawahnya akar 2, akar 3 dan seterusnya. Jadi caranya tadi saya ulang lagi, dicari FPB dari 50
kemudian itu yang di akar. Nah, pengalinya tetap akar dari berapa lagi ya? Akar dari 125. Nah, ini berarti berapa? Kalau langsung ya 5 akar 5. Langsung. Dari mana kok bisa 5 kali 5? Nah, ini kan 125 kan 25 kali 5. Akar 25-nya 5 dikali akar 5. Gitu seterusnya. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan atau enggak? Halo? Enggak, Pak. Yang ditanyakan? Enggak ada? Paham enggak? Paham. Ya, Iya, Pak. ya Paham, Mbak. paling tidak itu tadi ya. Paling tidak itu tadi. Jadi untuk operasinya seperti itu. Cara mengerjakannya kayak tadi ya. Dan itu cara dasar, itu dasar. Itu masih belum apa-apa daripada nanti aplikasi ketika kalian mengerjakan soal. Ya. Dan nanti kita kita belajar tentang macam-macam nanti. Oke, itu dulu mungkin untuk Zoom kali ini. Habis ini nanti cek di apa itu namanya e-learning tugasnya untuk minggu ini. Yang pertama ada 2 tugas lah, 2 tugas saja. Yang pertama coba kalian buktikan teorema Pitagoras. Pilih salah satu dari cara yang tadi saya apa itu namanya? Pembuktian yang saya berikan. Ya. Pilih salah satu dari 4 itu. Kalian kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa ya? Sebentar, saya cari dulu. Satu itu aja lah. Ya. Satu itu aja. Jadi tugasnya cuma itu. Buat pembuktiannya. Habis ini saya share gambarnya. Gambar di itunya. PowerPoint-nya juga saya share di e-learning. Oke? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya. Ini Berarti ada nanti ya? nggak ngumpulin yang catatan gitu, Pak. Kenapa? Nanti berarti nggak ngumpulin yang catatan kayak kemarin. Enggak, wis, enggak. Nanti catatannya enggak tiap minggu kok. Nanti beberapa minggu sekali aja. Ya. Oke? Hari ini ada semua ya? Ya, Pak. 32 ya? Iya. Oke. Oke, kalau gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Pak, Pitagoras sama teorema Pitagoras itu sama apa enggak? Pitagoras itu nama orang. Ya. Pitagoras itu nama orang. Nah, teorema Pitagoras itu teorema yang saya sebutkan. Yang tadi saya sebutkan. Nanti kalimatnya seperti itu. Teorema. Jadi Pitagoras ini membuat atau menemukan namanya teorema Pitagoras itu. Nah, kadang-kadang orang-orang menyebutnya itu ya langsung, oh ini materi Pitagoras. Nah, sebenarnya secara konsep itu salah. Yang sebenarnya benar itu kan ini materi teorema Pitagoras. Ya, Pitagoras itu nama orang. Tapi kadang kita itu buat simple akhirnya ya wis Pitagoras gitu aja. Oke. Itu waktunya mau habis ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan bisa chat saya di WA atau di e-learning bisa. Tapi kalau e-learning kayaknya agak saya mungkin nggak, karena saya nggak buat notif ya. Mungkin bisa ke WA aja.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Habis ini saya share di e-learning apa itu PowerPoint-nya sama tugasnya untuk minggu ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.